Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Biki Armada, NBI 1461-9045 dari Fakultas Teknik Informatika Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan proyek dari tugas PTS yang sekarang, di mana di sini kita akan membahas 3 file terlebih dahulu. Fungsi dari 3 file terlebih dahulu. Yang pertama adalah file libs.h. Pada file ini berfungsi untuk mengambil library yang dibutuhkan, dan pada file vertex shader dan fragment shader ini digunakan untuk menjalankan dan memodifikasi sebuah objek satu program. Lalu kita masuk ke file yang keempat, yaitu inti dari file yang kita bahas hari ini. Di sini saya tidak akan membahas semuanya, kita bahas yang penting-penting saja, yaitu pada line ke-4 sampai 9. Ini berfungsi untuk mengatur warna, posisi, dan koordinat. Lalu pada line ke-31 sampai 134 digunakan untuk mengetahui apakah prosesnya berjalan atau tidak, dan digunakan untuk menjalankan shader program. Jika shader program tidak bisa dijalankan atau ada suatu error, maka akan keluar pesan sebagai berikut, yaitu vertex core tidak bisa dibuka, vertex core tidak bisa dikompil, fragment core tidak bisa dibuka, dan fragment core tidak bisa dikompil. Lalu pada line ke-141 sampai 155, bentar. Nah, digunakan untuk membuat window dengan ukuran yang kita inginkan. Jangan lupa di line ke-145 sampai 148 digunakan versi OpenGL yang harus sesuai dengan versi perangkat kamu. Lalu pada line ke-157 sampai 164 digunakan untuk menginisialisasi glow, dan apabila glow tidak bisa dijalankan akan keluar keterangan gagal. Lalu pada line ke 166 sampai 174 ini digunakan untuk melakukan pengaturan pada OpenGL. Lalu pada line ke 176 sampai 179 digunakan untuk menginisialisasi shader. Lalu pada line ke 212 sampai 222, bentar. Nah, sampai line 212 sampai 222 berfungsi untuk menginisialisasi tekstur pertama dan untuk melakukan pengaturan tekstur pertama. Lalu pada line ke 225 sampai 240, sebentar. Nah, digunakan untuk membuat dan menghasilkan tekstur pertama dari gambar yang sebelumnya sudah kita masukkan di folder image, dan jika gagal akan menghasilkan pesan file to load tekstur. Lalu pada line ke 242 sampai 252 berfungsi untuk menginisialisasi tekstur kedua dan untuk melakukan pengaturan tekstur kedua. Lalu pada line ke 255 sampai 269, sebentar, 255 sampai 269 ini sama fungsinya seperti line sebelumnya, yaitu berfungsi untuk membuat dan menghasilkan tekstur kedua dari gambar yang sebelumnya sudah kita masukkan di folder image.
dan jika gagal akan menghasilkan pesan file to load tekstur. Lalu yang terakhir pada line ke-271 sampai 341 berfungsi untuk digunakan untuk membuat matriks dan digunakan untuk merender perulangan dari gerakan rotasi yang sudah dibuat dan untuk mengatur seberapa cepat rotasinya. Lalu sekarang kita akan menjalankan hasil dari program yang sudah kita buat. Hasilnya seperti ini, kurang lebih seperti ini. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.